Satu, ya, buyut-buyut. Dua, kalau kita alim supaya tidak umur luhur karena buyut-buyutnya sudah alim. Jadi ya biasa aja. Jadi ini penting saya utarakan karena dzurriyyatan ba'duha. Jadi memang kita boleh tasarruf bil ansab asal tujuannya ditajanub min materi. Kedua, pesan saya sama santri-santri bahwa banyak guru saya cerita termasuk Mbah Maimun Zubair, dulu Raden Asnawi itu mulai kesayangan Senawi. Iya di Mekah. Bunyai sepuhnya, bunyai yang mudahnya di Mekah, namanya Nyai Hamdan. Mbah Mun sering cerita, Senawi itu kadung punya anak namanya Zuhri. Sehingga Raden Asnawi ketika nikah sama Nyai Hamdan punya anak dinamai Zuhri. Zuhri ini kemudian yang punya anak Minan, kemudian Isabid dan sebagainya. Dan beliau juga hidup ke nasab mbah-mbah saya dan banyak beliau yaitu Mbah Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh itu generasi keempat dari Imam Tanakin. Kalau istrinya generasi dari Mbah Sunan Jakasura. Ini semuanya nggak ada di tasarrufil ansab, tapi semuanya ini karena Allah juga sering menginginkan kegiatan Pak Tuhan. Ketika Allah mensifati para nabi kata Allah, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadina wastaqiim. Jadi menyebut dzurriyyah itu boleh, yang penting tidak untuk tafakhur, tidak untuk istitolah ala mukminin. Tapi kemudian kita misalnya kok nasabnya nggak ketemu, ya insya Allah ketemu di Nabi Adam. Sudah cukup pakai yang umum, mimman hadaina wajib. Yang penting kita punya tradisi kita itu saling ayatul rahman wa sujud sehingga kita insya Allah meneruskan tradisi itu. Sebagian besar mereka itu hafal Quran, kita juga insya Allah ikut menghafal. Kalau nggak hafal yang minimal menghafal. Karena sekali nasab ini tidak terjaga secara kualitas. Karena ketika Allah menghitung nasab itu sebetulnya menghitung kualitas amal dan akidah, bukan untuk tafakur. Misalnya begini, kata Nabi Yusuf, "Wattabra'tu millata Ibrahim wa Yaqub." Kita ikut tradisi leluhur kita. Tapi apa tradisi itu? Maka nalana an-musyrika billahi. Kita tidak akan melakukan syirik. Jadi menyebutkan nasab tapi tidak untuk tafakur, tapi untuk kualitas. Kualitas tidak akan syirik. Maka nalana kita tidak mungkin melakukan syirik. Caranya tidak mungkin gimana? Kita benar-benar an ilmin wa yaqinin wa basiratin annahu la ilaha illallah. Dan itu yang memulai versi kita. Raden Asnawi punya tulisan banyak tentang tauhid. Buku saya punya, Pak saya punya. Semacam-macam. Ini penting saya utarakan karena semua ini demi tasyarruf bil ansab, tapi lisyarafil ahwal, bukan insyaallah bukan tafakur. Sekian saya mohon Pak Said untuk berulang bersama anak-anak sini karena pondoknya beliau. Dan saya mohon sampai mendengarkan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin Allah. Akhil aziz al-karim al-alim Gus Baha bin Haji Nur Salim A'azzallah wa afdal baqa'ah. Semua al-Usratul Arifah bin Dzurriyyah Mbah Asnawi Sepuh yang hadir, a'azzakumullah, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk pertama kali di awal marrah saya datang di hadzal maqamil mubarak untuk napak tilas. Yang sebenarnya harus napak tilas saya. Makanya nggak diundang. Napak tilas saya mendengar bahwa saya masih keturunan Mbah Asnawi Sepuh, tapi baru kali ini saya bisa tabarruk melangkah kaki ke tempat ini. Itu dosa sebenarnya, tapi insya Allah. Nah, terkafaroi sekarang. Iya. Inna kabaira fil kufrani kalama. Ya nafsul atak nanti. Karena
dosanya kita itu terbatas. Saya usia 66 tahun dosa terus 66 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wala nihayah. Ini kerennya dokter tasawuf. Misalkan ada orang usianya 20 tahun dosa terus, misalkan dosa terus misalnya asal nggak musyrik. Maka anak-anak kita musyrik kan ada batasnya belum 20 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wala nihayah. Kabaqi asma'i wa kadati la bidayah wala nihayah. Nah, tadi masalah nasab tadi karena sangat penting. Allah memilih Nabi Muhammad khiyarun min khiyar. Dipilih dari Quraisy dipilih dari Bani Kinanah dan Bani Kinanah dipilih dari Bani Ismail. Bani Hashim dipilih dari Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya? Supaya tidak ada celah musuh-musuhnya Nabi Muhammad untuk menghina Nabi Muhammad dari sisi nasab. Maka Abu Jahal nggak perlu mengatakan kamu turunan sopo sih. Nah, Muhammad Kahin, Muhammad Sahir, Muhammad Syair. Itu lontaran Majnun, biasa itu. Tapi Muhammad anak sopo nggak ada. Karena semua tahu Muhammad turunan orang baik-baik. Jadi turunan baik itu penting. Walaupun dari tafakut itu penting, faktor utama. Di tokonya nggak ada lagi, yang jualan nggak ada lagi. Harus kita syukuri saya dan Gus Bahan turunan Mbak Asnawi atau Mbak Mutamakin ini fadlu min Allah. Bayrodatul mutlak wah, tidak bisa ditawar. Mau nggak mau saya turunan Mbak Mutamakin, mau nggak mau. Dan sekarang diakui. Karena mau sowan sama banyak. Nah, suatu ketika Imam Hasan Basri ada yang menghina. Karena Imam Hasan Basri bapaknya namanya Syekh Yasar, tahanan perang. Orang Majusi ditahan, dibawa ke Madinah, ya Islam, akhirnya Islam. Jadi Mawali, Mawali. Punya anak Hasan. Nah, Sayyidut Tabi'in Hasan Basri. Sayyidut Tabi'in. Orang sebenarnya, kamu nggak usah, walaupun terkenal, nama kamu terkenal, tapi kamu tuh anaknya tahanan perang, anaknya budak lah, tadinya budak. Jawabnya Imam Hasan Basri, jangan menghina ayah saya. Ayah saya jelek-jelek punya anak seperti saya. Saya belum tentu punya anak seperti saya. Jadi di situ turun nggak terpakai, turun nggak ada gunanya. Imam Hasan Basri anaknya orang Majusi lah, baru masuk Islam, tapi beliau Sayyidut Tabi'in yang beliau katakan ayah saya berjasa besar punya anak seperti saya belum tentu punya, bisa nggak punya anak seperti saya. Gus Bah belum tentu punya kayak Gus Bah sendiri. Tapi yang ini barangkali bisa, insya Allah. Karena namanya nggak sama. Oleh karena itu, ala kulli hal saya terima kasih atas hafawah dirham, kehormatan sangat luar biasa, mendadak, dan saya sangka Khawarij Anggoni ternyata antum semuanya menghormati kedatangan saya. Ini merupakan kehormatan bagi saya. Hadirin saya hormati, mari keturunan itu kita pelihara. Dengan apa? Kita pun membangun kebesaran seperti kebesaran yang kita warisi dari kakek kita. Jangan sampai kita hanya bisa membanggakan kakek doang, hanya membanggakan kakek saja. Kita sendiri gombal, itu yang salah itu. Yang salah. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan kakeknya. Yang ente sendiri nggak ada apa-apanya. Apa salah? Masalah. Sakit tadi, coba pikir. Tapi yang sendiri gombal terolak dulu, gombal terolak. Dia ada HP, jalan PC. Dia benar-benar masalah. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa mengatakan judud, mbah saya, kakek saya, buyut saya hebat. Hanya itu toh. Yang paling bagus adalah kayak Gus Bah ini. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi
aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang yang mempunyai mbah besar, kakek besar, juga dia membangun kebesaran dirinya. Aqama nafsihi hasaban jadida. Mbahnya orang alim, cucunya juga orang alim. Ini yang luar biasa. Dzu hasabin qadim, aqama nafsihi hasaban. Nah, kalau satu pesantren atau satu daerah negeri, dulunya di situ kayaknya besar-besar, alim-alim, singa, macan, apalagi harimau, sekarang kok sepi. Nah, ini yang kasihan tuh. Mudah-mudahan di sini tidak begitu, dan tidak begitu di sini. Kalau ada gimana? Ada pesantren tadinya kayaknya besar, alim, berwibawa, tokoh pejuang, mujahid, sekarang kok sepi. Nah, ini yang kasihan. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat uruda. Nggak usah bersinggung nih, saya terjemahkan. Kalau ada desa, negeri atau pesantren yang dulunya kiai besar-besar alim-alim, sekarang mau enggak, itu berarti ra'aita usudaha musikhat uruda. Singanya, macannya. Bahasa dong, kalau nggak paham, itu berarti singanya macan sudah jadi monyet. Dulunya mbah saya hebat, kakek saya hebat, bu saya, sekarang kok sepi, berarti singanya sudah jadi monyet. Nah, kalau di sini enggak, di sini enggak. Usbah juga macan juga usbah. Ini cucunya Batur tadi macam-macam. Ini cucunya Raden Asnawi ini, langsung kandang. Ini cucunya Mbah Kamal ini. Mbah Kamal saudaranya Mbah Maksum. Mbah Kamal itu nyai siapa? Punya Nyai Imroh. Nyai Imroh sepupunya nenek saya. Ini keluarga, ini yang di sini keluarga semua. Yang depan. Nenek saya Nyai Fatimah binti Fatimah. Yang depan ini Bani Adam semua. Aman, pokoknya aman. Nah, oleh karena itu mari kebesaran asdaq harus kita pelihara, juga harus memeliharanya dengan kita membangun kebesaran kita sendiri. Tercuma kalau hanya mengandalkan kebesaran nenek moyang kita sendiri bukan apa-apa. Oleh karena itu dalam setiap diri manusia itu ada namanya hawa nafsu. Nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah hasrat, interest, syahwatiyah hasrat. Selama ghadabiyah dan syahwatiyah disinari dengan khawatir ilahiyah, direct illumination from Allah, maka ghadabiyahnya menjadi himmah, syahwatnya menjadi azimah. Saya harus jadi gubernur, harus jadi presiden. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka bukan hubbul jah, namanya himmah. Bukan hubbul jah. Kiai Maruf Amin, saya menang jadi wakil presiden. Itu niatnya baik, caranya baik kan caranya kan? Dan itu wa'amadzotilah tujuannya. Berarti Kiai Maruf itu bukan hubbul jah, tapi Nabi Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nah, Muhammad himanya besar, tapi himanya besar nggak mungkin menang. Wallahi law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala hadha al-amr ma taraktu hatta alika duna. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, kemudian tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, saya tidak akan meninggalkan dakwah sampai saya hancur demi dakwah. Artinya himanya besar. Nah, kita baru ditentang dan ramai semua. Alasannya ilam rukir wakil murtain, menyerah pada dan ramai pada kapal. Cucu Kiai Zubaidi kali. Anaknya Gus Matahin yakin. Kiai Zubaidi yang jadi paliknya Mbah Memi. Jadi warga sini ada yang bicara sama saya. Kiai Zubaidi itu menantunya Ahmad bin Suhaib, menantunya mbahnya Mbah Memi. Punya anak Ahmad Ainul Yakin mestinya. Kalau ini ipar saya. Dia nyambung. Ya nyambung. Zubaidi itu saudaranya Badiah. Oke. Berbagi kisaran. Iya, kata kisaran. Katanya gitu. Kalau ini sudah kiri ipar saya. Sudah kiri? Iya, ipar saya, adiknya istri.
Zulkifli anu Mbak Pasuruan. Iya. Banyak macamnya itu. Ya, sebaliknya, kalau masalah azimah, saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat. Masa konglomerat nomor 1 Jarum? Kenapa bukan turunannya Mbak Asnawi? Di Indonesia nomor 1 Jarum, punya uang 35 miliar, 1 miliar 14 triliun, pingpiro terserah mau hitung deh. Nah, jadi berapa itu? 14 miliar, 14 triliun kali 35. Nomor 2 Sinar Mas. Kenapa bukan kita? Nah, oleh karena itu kita pun tidak boleh miskin, tidak boleh taruh, harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dha'fan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Kita harus kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat budayanya. Enggak boleh kita menjadi dha'fan, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah budaya, lemah akhlak, lemah syahwat, enggak boleh. Nah, walaupun kaya kalau syahwatnya lemah itu apa? Gunanya kaya tentunya. Nah, oleh karena itu kita harus kaya. Nah, kita harus kaya itu apa? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka namanya bukan hubbud dunia, bukan. Namanya azimah. Sayyidina Utsman kaya, Sayyidina Biaqas kaya, Abdul bin Auf kaya. Kalau Sayyidina Umar dan Ali miskin. Jadi potongan jaringan sepengikut Umar Ali. Kalau Abdul bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kumpulnya banyak sekali. Mbah Wahab kaya, muter-muter sosialisasi. Mbak Masum sini kaya, Mbak Masum sini. Mbah Masum kaya. Mbak Soleh itu. Mbah Wahab itu muter-muter sampai ke Sumatera Selatan, mendirikan NU itu apa, sosialisasi NU itu. Kemudian Kiai Kamil Soleh yang pertama kali jadi NU Sumatera Selatan, asli Semarang katanya. Terus Banten, Menes Abdurrahman, Jakarta Guru Marzuki, kemudian Bogor Pak Gentongan Kiai Abdul Hamid, Majalengka Kiai Abdul Halim, Cirebon Kiai Abbas Syatori Kiai Amin, Abbas Buntat Syatori Abdul Nangun, Amin Bangun Ciwaringin, Indramayu Kiai Sujai, Semarang Kiai Ridwan, Lasem dan Kudus Raden Asnawi yang muda. Asnawi, ini yang banyak ini, terus Lasem Mbak Masum, Kiai Ihsan, sampai Lombok Tengah Kiai Faisal. Jadi bawa muter-muter. Bayangkan tahun 65, tahun 25, tahun waktu itu 26, 27, transportasi kan kayak pelaku gampang. Kendaraan, nggak ada jalan kaki, dan tanpa proposal. Makanya kayak bawah itu pergi waktu lama, nggak bisa seperti saya besok pulang pakai pesawat lama. Oleh karena itu istrinya banyak. Nggak apa-apa, bibit unggul harus dikembang biakan. Nah, tapi kalau bibit jelek yang berkembang biak gimana? Kalau bibit jelek berkembang biak, bibit unggul yang berkembang biak, bahaya harus mengembang biakan. Oleh karena itu azimah kita harus besar, harus jadi orang kaya, harus pegang peranan dalam ekonomi. Ya Allah, panjenengan kalau tahu ya, yang namanya perdagangan ini adanya GATT, General Agreement Tariff and Trading. Itu komoditi kita, hasil Indonesia ini, yang menentukan harganya bukan kita, Singapura. Minyak, emas, berlian, batu bara, mening, boksit, nikel, timah, harganya sekian, besok sekian, terus sekian, naik turun. Singapura yang menentukan, bukan Indonesia. Kalau Indonesia ini bisa menentukan, mendoan. Kalau itu soal itu ya jenang bisa jenang. Itu apa kata kita itu? Harganya berapa? Apa kata kita? Kemendoan apa? Bunyi Banjarnegara ya? Banyumas. Itu apa kata Banyumas? Geduk goreng, petis, Jamblang Cirebon. Tapi kalau tadi yang saya sebut tadi batu bara, mening, boksit, nikel, bukan kita menentukan harga, tapi Singapura, negara cilik. Kata Gus Dur kalau diuyusak Indonesia bisa miring punya. Nah itulah kenyataannya seperti itu. Begitu pula kezaliman di bidang moneter. Rupiahnya apa kata dolar? Karena kolateral negara kalau mau mencetak menerbitkan rupiah 1 triliun rupiah harus punya backup kolateral disimpan di gudang dolar.
dolarnya senilai 1 triliun itu. Nah kalau nggak punya, ya utang. Ada Bank Dunia, World Bank atau IMF, utang satu berapa miliar dolar untuk 1 triliun rupiah lah. Aku berikan uang ya, diutangi. Jadi gue ya, tapi ada bunganya dulu ya. Uang itu pinjaman ada bunganya, jangan dipakai. Hanya untuk backup rupiah yang diterbitkan. Ini zulmun azim. Nah ini namanya kezaliman di bidang moneter. Karena itu kita harus kaya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri siwaruha fataswaru fi ainil azimil azaimu. Kesimpulan syairnya artinya kita harus menang. Segitu aja terjemahnya lah. Tidak boleh kalah, nggak boleh miskin, nggak boleh bodoh. Kecuali takdir. Jadi Quran tidak atau Allah tidak ridho kalau umat Islam itu kalah. Sebuah sunnah. Ditakun syuhada al-nas agar berperan tengah-tengah masyarakat. Apa itu peran? Syuhudan litakunu hadirina fil mustama' syuhada alaihim syuhudan diniyan taqafiyan hadariyan iktisadiyan sia-sia. Yang politik, ekonomi, yang peradaban, yang pendidikan harus pegang orang NU. Kalau apalagi agama pegang bukan orang NU salah kabeh bukan. Kafiru kufran. Itu kemas ulama. Maksudnya nggak takdiran. Iya, kafiru kufran. Dan mantan artis penyanyi langsung pakai sorban kayak gamis sekretaris majelis ulama. Yang namanya Yusuf Patak itu bendahara majelis ulama. Itu direktur PT Lapindo Berantas. Ulama. Biasanya istimewa ulama, itu nggak jima ulama. Hasan Haikal Hasan. Kafir itu orang yang tidak beriman. Kalau kufar yang menyerang. Kafir itu orang yang beriman. Kalau kufar yang menyerang, memerangi orang Islam. Masya Allah, kalau ulama. Nah ini. Dan yang heran, yang menarik. Kalau orang nggak waras setiap zaman ada. Setiap masa ada orang nggak waras. Yang kali ini pengikutnya lumayan banyak. Orang nggak waras orang ngaku jadi nabi. Setiap zaman ada aja orang jadi nabi, ngaku jadi wali. Pengikutnya ada lah 10.000, 20.000. Tapi yang ini ratusan ribu nih pengikutnya. Makanya boleh bilang juga itu heran, Masya Allah. Yang anti Pancasila ini lebih dari 9%. Artinya sekitar 20 juta yang menolak Pancasila di Indonesia itu. Di tentara pun ada, di polisi ada, di kantor-kantor pun ada. Kecuali di universitas semuanya ada. Kecuali UNU, nggak ada itu. Ini kalau panjang-panjang nggak habis-habis. Terima kasih. Barakallahu lakum ahad wal afat wal mihan wal fitan bi aidikum ma fihi salah wal khair illam yakun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami hasyahu ay yahrima ar-raji makarimahu aw yarji'al jaru min huwa tarami insyaallah pantasnya dapat syafaat Rasulullah. Tidak mungkin syafaat Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah nggak bersyafaat kepada kita. Insya Allah tidak mungkin. Hasya'at marraji maka imam ayat yang jar min ghairu mahtaram. Ya bi'aidikum bima fihi salah wal khair wal barakah wal najah. Wa billahi min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.